Assalamualaikum gengs, selamat datang untuk para pecinta cerita misteri. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dan untuk kali ini, kita akan membahas sebuah misteri yang terjadi di Indonesia. Ada sekelumit kisah nyata yang pernah terjadi pada sebagian bangsa ini yang mungkin kita telah lupa. Dan sayangnya, peristiwa yang penuh dengan pelajaran ini sama sekali tidak disinggung-singgung sedikit pun di dalam buku pelajaran di sekolah. Kita dan anak-anak kita tidak pernah tahu jika ada suatu desa yang penduduknya nyaris sama dengan kaum Sodom dan Gomora yang senang bermaksiat lalu terkubur seluruhnya dalam satu malam hingga tidak tersisa. Satu desa bersama seluruh penduduknya lenyap dalam satu malam tertutup puncak sebuah gunung yang berada agak jauh dari lokasi desa itu. Inilah kisah tentang Dukuh Legetang yang masuk dalam wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah. Kisah suatu desa atau daerah yang lenyap tidak hanya terjadi di mancanegara, namun juga terjadi di Indonesia, yaitu Dukuh Legetang. Dukuh Legetang terletak di dataran tinggi Dieng yang lenyap hanya dalam satu malam, dan Dusun Legetang ini berada 2 km dari wilayah pariwisata Dieng. Kejadian ini sebuah tragedi besar yang pernah melanda. Banyak yang percaya bahwa apa yang menimpa Dusun Legetang ini adalah dusun yang diazab dengan longsoran dari gunung yang pada saat itu terdapat sebuah keanehan yang mana keadaan longsoran gunung sangat tidak masuk akal. Dan yang pasti ada beberapa hal yang mengiringi kisah Legetang ini. Seperti apa kisahnya? Tonton terus, gengs! Kejadiannya di tahun 1955. Pada saat itu, Dukuh Legetang yang terletak di desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Banjarnegara yang masih di wilayah Pegunungan Dieng yang merupakan sebuah dukuh yang makmur. Berbagai kesuksesan di bidang pertanian menghiasi kehidupan dukuh itu. Penduduknya cukup makmur dan kebanyakan para petani cukup sukses. Mereka bertani sayuran, kentang, wortel, kubis, dan sebagainya. Berbagai kesuksesan duniawi yang berhubungan dengan pertanian menghiasi Dukuh Legetang. Misalnya di daerah lain gak panen, tapi mereka panennya berlimpah dan kualitas buah dan sayur yang dihasilkan juga lebih baik dari daerah yang lain itu. Jadi di zaman itu manusia dan alam masih menjadi satu ikatan penting yang dimana hubungan antara petani dan alam terjalin dalam sebuah kebudayaan, salah satunya adalah tarian. Nah, Legetang dulunya sering melestarikan tarian ronggeng atau lengger. Tarian ini sudah menjadi satu tidak bisa dipisahkan dari keyakinan bahwa lengger adalah bentuk rasa syukur terhadap kesuksesan mereka sekaligus menjadi sebuah penghormatan kepada dewi di sana. Tapi amat sangat disayangkan di sana pada saat itu jika tarian sedang berlangsung, para pria mengiringi seorang lengger yang sedang menari dengan sensual dan gerakan tariannya pun erotis. Yang mereka percayai gerakan itu dapat mempengaruhi kesuburan tanah mereka. Barangkali ini yang dinamakan disesatkan Allah dengan cara diberi rezeki yang banyak, namun orang tersebut akhirnya makin tenggelam dalam kesesatan. Masyarakat Dukuh Legetang umumnya ahli maksiat. Perjudian di dukuh ini merajalela, begitu pula minum-minuman keras. Tiap malam mereka mengadakan pesta lengger yang sering berujung pada perzinahan. Mereka tidak peduli apakah pria dengan pria atau pria dengan pria berhubungan intim, dan ada juga anak yang malah melakukan kemaksiatan bersama ibunya sendiri. Beragam kemaksiatan lain sudah sedemikian parah di dukuh ini. Pada suatu malam, tepatnya pada 17 April 1955, turun hujan yang amat lebat di dukuh itu. Tapi masyarakat Dukuh Legetang masih saja tenggelam dalam kemaksiatan. Pada saat itu bumi sudah mulai bergoncang dan lama-kelamaan semakin hebat membuat semua orang yang ada di sekitar desa Legetang itu menjadi ketakutan. Di mana tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras seperti sebuah bom besar dijatuhkan di sana, hingga suara itu terdengar sampai ke desa-desa tetangga. Namun malam itu tidak ada satupun yang berani keluar karena selain suasana teramat gelap, jalanan pun sangat licin. Pada pagi harinya, masyarakat yang ada di sekitar Dukuh Legetang yang penasaran dengan suara yang amat keras itu barulah keluar rumah dan ingin memeriksa bunyi apakah itu yang terdengar amat memekakan telinga tadi malam. Mereka sangat kaget ketika dari kejauhan terlihat puncak gunung Pengamun-amun sudah terbelah, rompal seperti tumpeng yang dipotong atasnya,
Tapi tidak sampai di situ, mereka lebih kaget lagi bukan kepalang ketika melihat Dukuh Legetang sudah tertimbun tanah dari irisan puncak gunung tersebut. Bukan saja tertimbun tanah, gengs, tapi sudah berubah menjadi sebuah bukit. Dengan mengubur seluruh Dukuh beserta warganya, Dukuh Legetang yang tadinya berupa lembah, kini sudah menjadi sebuah gundukan tanah baru menyerupai bukit. Seluruh penduduknya mati terkubur di sana. Gegerlah kawasan Dieng. Seperti diceritakan oleh salah satu saksi hidup peristiwa ini, Pak Toyib yang sudah berusia 71 tahun. Suara gunturnya itu terdengar sampai ke rumah saya, padahal rumah saya di desa Kepakisan. Akan tetapi karena gelapnya malam dan hawa dingin menusuk tulang, semua warga yang mendengar suara mengejutkan itu tidak berani keluar rumah untuk memeriksakannya. Baru besok paginya diketahui ternyata suara itu berasal dari longsoran lereng sisi tenggara Gunung Pengamun-Amun yang tepat menimpa Dukuh Legetang. Dari kejauhan terlihat puncak Gunung Pengamun-Amun sudah rompal atau terbelah. Bukan saja tertimpa, gengs, tapi juga sudah berubah menjadi sebuah bukit yang mengubur seluruh Dukuh beserta warganya. Dukuh Legetang yang tadinya berupa lembah, kini berubah menjadi gundukan tanah menyerupai bukit. Menyadari peristiwa itu, sontak masyarakat di sekitar Dukuh Legetang terkejut. Kemudian banyak yang berteriak, "Legetang guntur! Legetang luntur!" Situasi saat itu menjadi ramai dan membuat masyarakat berbondong-bondong untuk melihat lokasi kejadian. Walaupun dusun yang lain juga hampir sama, tapi Dukuh Legetang sudah terlalu parah, terutama maksiat-maksiat masalah seks bebas. Dari 351 korban jiwa, terdapat 19 orang yang berasal dari luar Dukuh Legetang, sementara itu masih ada 2 warga asli Legetang yang selamat dari bencana tersebut. Yang hidup cuma disisakan 2 sama Allah, itu perempuan semua. Mungkin disisakan 2 biar untuk sejarah keadaan desa sini, tapi sekarang sudah meninggal. Imbuh Pak Toyib. Salah seorang saksi tragedi Legetang, Pak Suhuri, warga Pakasiran yang kini berusia sekitar 72 tahun, mengatakan musibah terjadi malam hari pada pukul 11 malam saat musim hujan. Bapak ini mengatakan bahwa dia dan beberapa teman malam itu tidur di masjid dan dia baru dengar kabar Gunung Pengamun-Amun longsor jam 3 pagi. Pak Suhuri mengaku lemas seketika begitu mendengar kabar tersebut karena kakak kandungnya Ahmad Ahyar bersama istri dan 6 anaknya tinggal di dusun Legetang yang juga dekat dengan Gunung Pengamun-Amun. Namun Pak Suhuri maupun keluarganya dan warga lain tidak berani langsung ke dusun yang berjarak sekitar 800 meter dari pusat desa Pakasiran karena beredar kabar tanah dari lereng Gunung Pengamun-Amun masih terus bergerak. Lenyapnya desa Legetang dan penghuninya juga menyimpan misteri karena Pak Suhuri dan beberapa warga desa Pakasiran lain yang seusianya kini masih hidup mengatakan antara kaki gunung sampai perbatasan kawasan pemukiman di dusun itu sama sekali tidak tertimbun, padahal jaraknya beberapa ratus meter. Longsoran tanah itu seperti terbang dan jatuhnya itu tepat di pemukiman. Sangat aneh, kata Pak Suhuri. Gejala lereng gunung akan longsor sudah diketahui 70 hari sebelum kejadian. Para pencari rumput pakan ternak dan kayu bakar melihat ada retakan memanjang dan cukup dalam di tempat itu. Tapi tanda-tanda tadi tidak membuat orang waspada. Meski sering jadi bahan obrolan di Legetang, orang baru menghubung-hubungkan soal retakan di gunung itu setelah Legetang kiamat. Waktu itu semua orang tercengang dan suasana mencekam melihat seluruh kawasan dusun Legetang terkubur longsoran tanah. Tidak ada sedikit pun bagian rumah yang kelihatan, tanda-tanda kehidupan penghuninya juga tidak ada. Kenang Pak Suhuri. Masyarakat sekitar terheran-heran, seandainya Gunung Pengamun-Amun sekedar longsor saja, maka longsoran itu pasti hanya akan menimpa lokasi di bawahnya. Akan tetapi kejadian ini jelas bukan longsornya gunung. Antara Dukuh Legetang dan Gunung Pengamun-Amun terdapat sungai dan jurang yang sampai sekarang masih ada. Namun sungai dan jurang itu sama sekali tidak terkena longsoran. Jadi kesimpulannya potongan gunung itu tadi malam terangkat dan jatuh menimpa Dukuh Legetang. Siapa yang mampu mengangkat separuh gunung itu kalau bukan Allah yang Maha Kuasa? Kejadian ini bukanlah karangan belaka. Untuk memperingati kejadian itu, pemerintah setempat mendirikan sebuah tugu yang hari ini masih bisa dilihat oleh siapapun. Di tugu tersebut ditulis dengan pelat logam, "Tugu peringatan atas
tewasnya 332 orang penduduk Dukuh Legetang, sekitar 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsornya Gunung Pengamunamun. Disahkan oleh pemerintah setempat sekaligus dukuh itu dibuat untuk memperingati penduduk yang sudah tertimbun di tempat itu. Dan yang pasti menandakan bahwa memang Dukuh Legetang benar-benar ada di tempat itu. Dan memang gengs, dusun Legetang ini benar-benar ada. Kalau melihat di peta dari tahun 1922 ataupun di 1943, memang terdapat daerah Legetang. Lokasinya berada di dekat tugu tersebut ada dusun Legetang. Inilah menjadi tanda tanya besar bagaimana bencana tanah longsor dahsyat Dusun Legetang di tahun 1955 itu pada saat lereng tenggara Gunung Pengamunamun hingga hampir puncaknya merosot langsung membentuk bukit di hadapannya. Jadi dapat dikatakan puncak Gunung Pengamunamun seperti terbang atau terangkat berbelok arah sampai akhirnya menimbun Dusun Legetang itu dengan melewati sungai. Sungguh kuasa Tuhan tidak terbatas ya gengs. Saat ini tugu peringatan itu sudah rapuh, termakan usia, namun dia tetap berdiri kokoh di tengah-tengah ladang di desa Pekasiran, Pegunungan Dieng, Kecamatan Batur, di mana tugu sekitar kurang lebih 10 meter ini menjadi penanda tragedi dahsyat dan misteri terkuburnya Dusun Legetang ini bersamaan dengan seluruh penghuninya akibat longsornya Gunung Pengamunamun di tahun 1955 itu. Dan juga sebenarnya ada yang mengatakan kalau jumlah korban jiwa lebih dari 332, yaitu sekitar 450-an orang. Yang jelas lenyapnya desa Legetang bersama penghuninya sangat-sangat menyimpan misteri karena ada seorang saksi yang merupakan saksi dari tertimbunnya desa Legetang beserta juga dengan seluruh warga Pekasiran yang lainnya yang seusia bapak ini juga mereka mengatakan antara kaki gunung sampai perbatasan pemukiman di dusun itu sama sekali tidak tertimbun. Padahal jaraknya beberapa ratus meter, di mana dia mengatakan longsoran gunung itu seperti terbang dari lereng gunung dan jatuh tepat di Dusun Legetang. Mereka semua pun tercengang, sungguh aneh, dan juga alam dari Dusun Legetang itu sebagian besar itu kan cekung. Jadi tanah dari lereng gunung seakan diuruk kecekungan itu dan meninggi dibanding tanah asli di sekitarnya. Dan Pak Suhuri menambahkan pada saat itu banyak warga yang dibiarkan terkubur karena sangat sulit dievakuasi. Dan selain itu juga Pak Suhuri menambahkan pencarian terhadap korban ini pada saat itu hanya dipusatkan ke titik yang diduga merupakan lokasi rumah kepala duku. Dan setelah dilakukan penggalian cukup lama oleh warga, tidak sedikit para korban yang dibiarkan terkubur di sana karena memang sangat sulit untuk dievakuasi. Dan kebetulan juga istri dari Pak Dukuh Rana tadi, dia adalah satu-satunya warga yang selamat karena pada saat malam naas itu Ibu Kastari pergi dari rumah dan kini pun tanah dari lokasi bencana itu sedikit demi sedikit sudah mulai digarap warga untuk budidaya tembakau dan sayur. Dan sekitar 1980-an ketika Kentang mengusur tanaman tembakau dan jagung di Pegunungan Dieng bekas Dusun Legetang ini pun berubah jadi ladang kentang dan kubis, termasuk tanah kuburan umum milik bekas Dukuh Legetang itu. Sungguh kisah tenggelamnya Dukuh Legetang ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seketika itu tidak hanya terjadi di masa lampau, di masa para nabi, tetapi azab itu pun bisa menimpa kita di zaman ini. Bahwa sangat mudah bagi Allah untuk mengazab manusia-manusia zalim dan durjana dalam hitungan detik, andaikan di muka bumi ini tidak ada lagi hamba-hambanya yang bermunajat di tengah malam mengiba ampunannya, mungkin dunia ini sudah kiamat. Oke, sekian videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya gengs. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!